Halo kamu Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas misteri tentang Candi Ijo, mulai dari mantra kutukan hingga lokasi yang tak biasa. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Candi Ijo berada di atas Bukit Ijo yang memiliki ketinggian 410 meter di atas permukaan laut. Ini telah menempatkannya sebagai candi tertinggi dibandingkan dengan candi lainnya yang ada di Yogyakarta. Untuk mencapai candi yang berada di Dusun Keroyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan ini, pengunjung harus menempuh perjalanan lebih kurang 2 km dengan medan menanjak. Setelah sampai di kawasan candi yang diperkirakan dibangun pada abad 9 Masehi ini, pengunjung pun akan disajikan dengan pemandangan Yogyakarta yang disaksikan dari ketinggian. Asal mula digunakan nama Ijo untuk menyebut candi tersebut didasarkan pada nama lokasi candi itu ditemukan. Penggunaan nama Desa Ijo yang berarti hijau atau pertama kalinya disebut dalam prasasti Po yang berasal dari tahun 906 Masehi. Di dalam prasasti tersebut ditulis seorang hadirin upacara yang berasal dari Desa Buanghij yang ditulis anak Wanua Ibu Wang Hijo. Jika hal itu terbukti benar, maka nama Ijo setidaknya telah berumur 1110 tahun lebih. Kitab-kitab India kuno menyebutkan bahwa pemilihan lokasi untuk didirikan sebuah bangunan kuil dewa dinilai sangat berharga dan lebih utama dibandingkan dengan bangunan kuil itu sendiri. Di dalam kitab kuno tersebut dinyatakan bahwa tempat tinggal yang paling utama bagi dewa dan manusia yakni lahan yang biasanya berada di lokasi yang subur dan tidak jauh dari mata air. Di kawasan Prambanan sendiri setidaknya terdapat dua tipe lahan yang berbeda, yakni di dataran Prambanan dan dataran Sorogeduk yang subur. Sedangkan di tipe lahan kedua berada pada perbukitan sisi selatan yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan selatan. Sementara Candi Ijo berada pada kawasan yang tidak subur dan jauh dari mata air. Belum ada penjelasan mengenai perbedaan interpretasi antara yang ada di kitab India kuno dengan lokasi Candi Ijo ini. Secara historis, candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1886. Kemudian ditemukan lagi 3 buah arca batu oleh C.A. Rosmeller pada tahun 1887. Dilakukan penggalian arkeologis oleh Dr. Groneman dan menemukan lembaran emas bertulis, cincin emas, serta beberapa jenis biji-bijian. Candi yang bercorak agama Hindu ini memiliki struktur bangunan yang berbeda dengan bangunan di kompleks percandian Prambanan pada umumnya. Jika di Prambanan memiliki pola memusat ke tengah, Candi Ijo ini memusat ke belakang dengan susunan teras yang berjumlah 11 buah berpusat di punden berudak yang terletak di bagian paling atas. Bagian itu merupakan kompleks candi yang dianggap paling suci. Ditandai dengan adanya satu candi utama dan 3 candi perwara yang merupakan representasi dari Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Di halaman ini pula terdapat 4 lingga patok yang berada di sekeliling halaman utama mewakili 4 penjuru mata angin. Lingga merupakan titik-titik perpotongan diagram asana yang merupakan diagram kosmis mengenai penataan gugusan candi dalam satu halaman. Di atas candi induk terdapat hiasan kepala kala bersusun. Sedangkan di depan pintu bagian barat candi terdapat tubuh sepasang naga yang menjulur ke bawah dengan kepala yang menghadap ke arah luar. Di teras ke-8 ditemukan 2 buah prasasti batu. Pertama berada di atas dinding pintu masuk candi berkode F. Prasasti setinggi 1 meter ini bertuliskan Kuliwan, sedangkan prasasti lainnya memuat 16 kalimat yang diduga merupakan mantra kutukan yang berbunyi Om Sarwa Winasa, Sarwa Winasa. Jika mengunjungi hingga bagian puncak bukit, maka akan tampak dataran Yogyakarta yang berada di sebelah barat bukit. Dari ketinggian ini tampak jelas landasan pacu Bandara Adi Sucipto. Keberadaan Candi Ijo tentu menjadi hal yang menarik perhatian para arkeolog untuk mengetahui bagaimana membuat candi yang terletak di puncak bukit ini.
Wajar saja bangunan candi ini dianggap mampu menjawab segala macam tantangan alam semisal ketinggian lokasi candi. Bangunan candi hijau ini juga sudah menerapkan tata lingkungan, pemanfaatan lingkungan, teras sering, dan sistem drainase yang maksimal. Sehingga sanggup membuat candi di sebuah lokasi yang memiliki tantangan cukup berat sebagai lokasi bangunan. Secara arsitektur, para pembuat candi ini seolah memotong bukit kapur hingga menjadi landasan yang stabil, kemudian menjadikannya sebagai telatar atau pondasi utamanya. Bukit inilah yang disebut sebagai bedrock atau pondasi di mana bangunan candi bertumbuh di atasnya. Ukuran bedrock sendiri sama besarnya dengan gugusan perbukitan tersebut. Lantaran pada dasarnya pondasi tersebut adalah bukit itu sendiri. Deretan bukit tersebut sebenarnya menjadi saksi bagaimana perubahan struktur tanah yang terjadi jutaan tahun yang lalu yang kini dialami oleh warga Yogyakarta. Bukti-bukti tersebut bisa disaksikan dengan jelas saat memandang ke arah selatan dari Bukit Hijau. Tampak deretan bukit berbatu dengan formasi lurus dan sejajar. Menurutnya ada kekuatan alam yang sangat dominan yang membentuk bukit tersebut. Satu di antaranya yakni oleh aktivitas geologis yang berada di sesar opak. Saat terjadi gempa bumi dahsyat pada tahun 2006 lalu, Candi Ijo hanya mengalami kerusakan di beberapa bagian saja. Sedangkan secara struktur masih berdiri kokoh termasuk bukit yang menjadi penyangganya. Demikianlah tentang misteri Candi Ijo. Mulai dari mantra kutukan hingga lokasi yang tak biasa. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.